Saudara ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, alhamdulillah, betapa kenikmatan yang kita reguk dari Allah begitu banyak. Dan saking banyaknya lagi, kita hampir tidak merasa. Kita tidak merasakan sesuatu yang sudah biasa terjadi. Bahkan kenikmatan sehat. Dan betapa luar biasanya kita diberikan kenikmatan waktu. Waktu yang senggang. Seringkali kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak kita tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Betapa seorang teman kami terhentak dan kaget dibuatnya ketika sepulang kantor anaknya demam. Betapa tidak, yang tadinya bermain biasa saja, tapi kemudian dengan tiba-tiba suhu tubuhnya naik. Baru persoalan suhu saja bagi orang yang kita cintai itu tentu membuat masyghul hati, membuat hati berkabut. Semakin sore semakin panas, dan semakin malam menuju dini hari makin panas. Berdasarkan pemeriksaan dokter, ketika diperiksa giginya, barangkali ada gigi yang bermasalah, maka dicabutnya gigi itu. Tapi ketika gigi itu dicabut, panas juga tak kunjung turun. Maka dibelikan lagi lah obat satu menuju obat kedua. Hari dinanti sakit tidak berhenti. Maka mulailah aliran kecemasan makin menguat. Dan tercenung, kemana lagi obat harus dicari. Maka diteleponlah teman dokter yang lain. Ketika diberitahukan bahwa panasnya sudah 39 lebih, maka rekan dokternya terperanjat untuk segera dirujuk ke rumah sakit. Tidak sampai di situ. Ketika beberapa saat berlangsung, telepon berdering lagi, dinyatakan ruangannya penuh. Detik demi detik terasa panjang, bagaikan terombang-ambing oleh pikiran. Dan tiba-tiba kawan kami ini terhentak pikirannya. Apakah barangkali ada dosa yang dia perbuat? Adakah alfa dan luput yang telah dilakukan? Maka segera kemudian dia bertaubat, istighfar. Bila kita buka kisah Nabi Ayub alaihissalam, sungguh memberikan nasihat buat kita. Bertahun-tahun ia bertarung, bergumul melawan penyakitnya, tetapi tak kunjung sembuh. Bahkan orang-orang terdekatnya pun menjauh satu persatu. Keluarganya berguguran ikut meninggal juga. Namun pelajaran yang kita bisa petik adalah ketika beliau menunjukkan kualitas tauhid yang tinggi dengan bersabar dan tidak mengeluh sedikit pun. Disitulah kadang-kadang kita lupa. Ketika sakit tiba, maka yang teringat hanya tabib, dokter, dan obat saja. Kita tidak mengingat tentang bahwa datangnya penyakit ini dari Allah. Demikian pula yang menyembuhkan hanya Dia semata. Dengan kualitas tauhid yang terpelihara dari Nabi Ayub, beliau menerima takdir dari Allah dengan kesabaran yang begitu rupa. Dan kemudian berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, karena dia meyakini penyebab utama kesembuhan itu adalah tauhid, doa dan penghambaan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Al-Anbiya ayat 83. Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang hal tersebut. Selain dari doa yang dipanjatkan melalui kualitas tauhid yang bersih, murni, dan tulus kepada Allah semata, maka Nabi Ayub pun berikhtiar menghentakkan kakinya ke bumi. Imam Al-Qurtubi mengatakan, Ayyu faraqdun fanaba'at ainu ma'an faghtasala bih, yaitu dengan menghentakkan kakinya maka keluar mata air agar dia mandi dengannya. Fadhahabad da'u min dhahirihi, maka hilanglah penyakit dari bagian luar tubuhnya. Tsumma syuriba minhu fadhahabad da'u min badnih, kemudian ia minum sehingga hilanglah penyakit di bagian dalam tubuhnya. Lihatlah betapa dua proses doa dan ikhtiar dilakukan. Dua hal yang mesti kita sikapi sebagai suatu kemestian bagi kita apabila menghadapi penyakit. Apabila Al-Qurtubi tadi mengatakan bahwa dengan sekali hentakan dari kaki Nabi Ayub ke bumi, maka keluarlah mata air yang mana beliau mandi kemudian minum dengannya, maka Imam At-Tabari mengatakan
bahwa ayat 83 dari surat Al-Anbiya tadi, Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan 2 kali hentakan, bukan sekali sebagaimana yang Imam Al-Qurtubi katakan. Bagaimana beliau menjelaskannya? Faraqadhu birijlihi fanaba'at ainun faghtasala minha. Nabi Ayub menghentakkan kakinya dan muncullah mata air dan ia gunakan untuk mandi. Thumma masyana hawa min arba'in dhir'an thumma raqadhu birijlihi fanaba'at ainun fashuriba minha. Kemudian ia berjalan sejauh 40 dhira', 40 hasta, dan menghentakkan kaki kedua kalinya sehingga muncullah mata air lalu beliau meminumnya. Demikian tafsir At-Tabari.